Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah, sehingga kita dapat bertemu pada suatu ruang murni tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang gelisah. Di dalam cahayamu aku belajar mencintai. Di dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari di dalam hati, meski tak seorang pun melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Dan penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari karya. Hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung laksana matahari yang menerangi bumi. Namun kasihnya tidaklah berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi, sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai bentuk perwujudan dari kasihnya. Jika kau ingin melihat wajahnya, maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyang dan mulai menyadari sesungguhnya selama ini aku masih mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri. Demi Allah, ketika kau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah, maka kau pun akan menyembah dirimu sendiri. Di mana saja kau berada, apapun keadaanmu, cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya. Sekali kau dikuasai oleh kasihnya, maka kau akan hidup menjadi seorang pecinta yang hidup bagaikan dalam pesona. Dan kau akan tetap hidup hingga hari kebangkitan itu tiba. Lantas, kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selamanya. Namun, jika kau belum menjadi seorang pecinta, pada hari pembalasan seluruh pahalamu tidak akan dihitung. Pada hari kebangkitan, orang-orang akan berjalan sempoyongan. Di depan, mereka akan menggigil dengan wajah pucat karena ketakutan. Maka aku akan memeluk kasihmu dan berkata kepada mereka, mintalah apapun, mintalah atas namaku. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku? Kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Namun, janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit ini dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanis yang berasal dari ketidaksadaran diri. Biarkan keindahan sang kasih menjelma dalam setiap tindakan kita. Ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Diamlah. Cinta adalah sebutir permata yang tak bisa kau lemparkan sembarangan seperti sebutir batu. Mintalah sesuatu kepadaku. Begitu kau berkata suatu ketika, aku tertawa dan berkata, aku telah cukup bersamamu. Tanpa kehadiranmu, seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu yang mengapung dan terombang ambing di samudramu.
Yakinlah, di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu. Tak ada pilihan lain bagi jiwa selain untuk mengasihi. Namun, pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang jangkau langit tertinggi. Bunga mawar kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segala yang kau lihat mempunyai akar di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Ketika bersedih, aku bersinar bagaikan bintang pagi. Ketika patah hati, hakikatku justru tersingkap sendiri. Ketika aku diam dan tenang seperti bumi, tangisku bagaikan guntur yang menggigilkan surga di langit tertinggi. Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya. Semua yang baik dan buruk menjadi bagian dari sudut. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku dan pikiranku. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Aku berlari mendahului bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari. Cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburuku. Hingga aku pun terjatuh dan bersujud pasrah di telan samudra kilaunya yang mempesona. Aku ingin melihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi dan pada yang tanpa warna. Karena cinta segalanya menjadi ada, dan hanya karena cinta pula lah maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Badan ini hanyalah suatu cermin surga. Energinya membuat para malaikat cemburu, kemurniannya membuat malaikat Serafim terkejut, dan iblis yang berdiam di urat-urat syarafku pun menggigil takut. Aku lebih mahal dibandingkan surga dan bumi. Apa yang bisa kukatakan lagi? Kau tak mengetahui bahwa selama ini segala yang berharga telah menjadi milikku. Janganlah kau menjual dirimu dengan harga murah, sesungguhnya dirimu sangatlah mahal di mata Tuhan. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Meski aku terbakar habis, namun aku tetap tertawa, karena abuku masih tetap hidup. Aku telah mati ribuan kali, namun abuku selalu menari dan lahir kembali dengan ribuan wajah baru. Di gurun pasir tanpa batas, aku kehilangan jiwaku dan menemukan bunga mawar ini. Aku telah melihat wajah mulia sang raja. Dia adalah mata dan matahari surga. Dia adalah teman seperjalanan dan penyembuh semua makhluk. Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan kebijaksanaan pada kebijaksanaan, kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atom di tubuhku berlompatan sambil menangis dan berkata, "Terpujilah Tuhan." Apapun juga yang mereka katakan atau pikirkan, aku tetap ada di dalam Kau. Karena aku adalah Kau, tak seorang pun dapat memahami hal ini sampai ia mampu melampaui pikirannya. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi, yang ada di luar alam semesta ini, akan menampak pada cermin persepsimu. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap.
Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa, karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka kau akan melihat segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang, memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu. Sufi adalah seseorang yang telah patah hati terhadap dunia. Kekasih, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu. Dan sulutkanlah obor di tanganmu, agar membakar habis rumah keegoan di dalam diriku. Sembunyikanlah rahasiaku di dalam harta karun jiwa. Sembunyikanlah perasaan ekstase itu di dalam dirimu. Jika kau menemukan aku, maka sembunyikan aku di dalam hatimu. Sadarilah, kemampukan ini sebagai kebenaran mutlak.